Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Rahayu, calon guru penggerak dari Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran, teacher-centered learning. Kedua, peserta didik ibarat kertas kosong. Ketiga, pembelajaran terfokus pada target kurikulum seperti ketercapaian materi dan target KKM. Keempat, peserta didik memiliki keseragaman dalam berpikir. Kelima, suasana kelas yang tertib dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama bagi guru. Apa saja yang saya pelajari dari modul 1.1 ini? Yang pertama, asas pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, kodrat murid. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan. Kodrat keadaan dibedakan menjadi dua, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Kelima, menghamba pada anak. Maksudnya pendidikan yang berpusat atau berpihak pada anak, student-centered learning. Yang keenam, trisentra pendidikan. Adanya kerjasama dan kolaborasi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketujuh, sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran. Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ingadio mangun karso, di tengah membangun. Guru diharapkan mampu memberikan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani, di depan memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Yang kedelapan, asas trikon. Continue, konvergen, dan konsentris. Continue, pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris, bersikap terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Merubah pikiran.
1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 2. Setiap murid adalah unik dan istimewa dengan karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Keempat, pemaknaan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai tuntunan. Merubah perilaku. Yang pertama, menciptakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, mengemas pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem Among. Yang keenam, pelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, integrasikan permainan dan pembelajaran. Kesimpulan dari kegiatan refleksi kita hari ini yaitu: pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Yang keempat, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, pendidikan haruslah berpusat atau berpihak pada anak, student-centered learning. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.